Pemirsa, Presidensi Bisnis 20 atau B20 Indonesia tahun 2022 akan segera berakhir dan saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan B20 Summit yang akan digelar pada 13 hingga 14 November mendatang di Bali. B20 mewakili lebih dari 6 juta komunitas bisnis internasional yang menyumbang 80% PDB dunia, dan B20 merefleksikan peran sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang. Apa yang telah dipersiapkan untuk mencapai target B20 Summit mendatang? Kita bergabung bersama Chair of B20 Indonesia, Sinta Kamdani. Bu Sinta, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bu Sinta, B20 tinggal 3 hari lagi dari sekarang. Sudah siap untuk dilaksanakan seperti apa, Bu Sinta? Ya, jadi ini memang kita sudah mulai semenjak Januari ya. Jadi ini perjalanan yang panjang sampai kalau maraton ini tinggal 20% untuk sampai ke finish line. Jadi di dalam rangkaian acara puncak ini kita juga ada dimulai dengan besok itu ada Net Zero dan Investment Summit, kemudian ada Bloomberg New Energy Forum, kemudian kita ada B20 Summit 13-14 dan juga akan ada World Economic Ocean Forum dan lain-lain. Jadi di dalam sidelines kegiatan daripada B20 sendiri di puncak acaranya di Bali ini juga akan banyak sekali aktivitas. Nah, memang sebenarnya daripada B20 ini adalah mempersiapkan policy recommendation, usulan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah. Nah, ini sudah kami selesaikan dan ini kemarin sudah ada 350 ya pertemuan dan 130 side events yang sudah berlangsung. Dan ini yang menariknya partisipasinya memang banyak sekali, ada lebih dari 1.200 yang ikut serta di task forces gugus tugas yang kami siapkan ini sampai akhirnya bisa mencapai komunike. Jadi kita sudah mencapai kesepakatan dan komunike itu nantinya akan diserahkan pada waktu B20 Summit di Bali. Baik, Bu Sinta, tadi Ibu sudah katakan sejak Januari sudah terus melakukan pertemuan dan komunike ini sudah akan siap. Poin yang paling penting, Bu, yang prioritas yang akan disampaikan kepada para pemimpin negara G20 di KTT G20 nanti itu apa? Apakah mungkin soal geopolitik, kita tahu perang Rusia-Ukraina itu jadi concern semua kita, atau soal ancaman krisis energi atau krisis pangan, atau seperti apa, Bu Sinta? Jelas situasi geopolitik maupun ekonomi yang dihadapi global saat ini pasti mempengaruhi semua diskusi dan pembicaraan kami dalam memformulasikan policy yang akan disampaikan. Nah, kebetulan ini kita kan fokusnya di 3 tema utama ya. Jadi kita ada yang kita namakan inovasi, inklusif, dan collaborative growth. Jadi itu juga sesuai dengan tema J20, Recover Together, Recover Stronger. Dan kita ada 3 poin inti, yaitu yang namanya global arsitektur kesehatan, kemudian transformasi digital, dan energi transisi. Nah, ini semua kita cakup dengan kondisi yang ada juga pada saat ini. Nah, di dalam ini jadi nanti policy-nya tuh sangat spesifik, dan selain ada policy juga ada policy actions, dan nanti juga ada legacy outcome-nya. Bu Sinta, mendapat informasi dari Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, bahwa di dalam pertemuan G20, beberapa pertemuan sebelum KTT G20, kepentingan itu sekian negara di dalamnya sering jadi berbenturan, Bu. Terutama soal perang ini yang membuat beberapa negara berbicara dengan sangat tegas. Apakah hal ini juga dirasakan atau terjadi di pertemuan para pebisnis di B20? Kalaupun itu terjadi, apa yang dilakukan oleh Bu Sinta dan teman-teman chair B20 untuk mengharmoniskannya, Bu? Iya, jadi mungkin sedikit berbeda ya, karena kalau kami kan representasi pelaku usaha bisnis ya. Jadi kepentingannya ini bersama-sama kita mencoba mencari solusi konkret dengan adanya kondisi geopolitik dan bioekonomi saat ini. Jadi mungkin agak berbeda dari pemerintah dalam harus mencapai konsensus outcome itu pasti ada isu politisnya. Kalau kita benar-benar isu bisnis. Jadi walaupun banyak konsensus isu, ada juga kepentingan dari negara tertentu yang mungkin in konflik.
Tapi yang sebenarnya yang paling utama yang kami lihat di sini adalah memang gap antara negara maju dan negara berkembang yang kita coba untuk atasi dengan bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk mencapai outcome yang ada. Jadi kita spiritnya outcome based dan di sini juga solusinya tuh sangat konkret karena sudah ada arahan kan kita mesti ada capaian ini tidak hanya policy tapi hasil yang konkret dan actionable. Jadi isu-isu yang ada itu kita tahu, kita sadari, tapi kemudian kita bersama-sama mencari solusi yang tepat. Nah, justru yang paling penting di sini adalah Indonesia sebagai tuan rumah. Ini bagaimana kita sebagai emerging ekonomi negara berkembang ini bisa mengedepankan agenda-agenda negara berkembang juga. Jadi selama ini kan mungkin lebih dipush oleh negara maju ya. Jadi ini yang mungkin agak sedikit berbeda. Melihat kondisi terakhir, Bu Sinta, beberapa orang mengatakan kondisi geopolitik ini jadi ujian bagi kerjasama multilateralisme termasuk di G20. Apakah semangat bekerja sama lintas negara di anggota-anggota B20 itu masih ada, masih kuat, atau jangan-jangan akhirnya cenderung nanti bilateral terus antar negara-negara? Bisa digambarkan, Bu Sinta? Enggak ya, kalau saya lihat ini kalau untuk bisnis terutama multilateral platform ini juga masih bisa dikedepankan. Jadi karena kan banyak sekali isu yang highlight yang berhubungan dengan banyak negara. Jadi ini bukan hanya, walaupun kita tetap juga memfokuskan on the bilateral, tapi multilateral ini terutama yang berkaitan dengan WTO, standarisasi, ini semua banyak menyangkut banyak negara. Jadi saya pikir buat bisnis sih ini sesuatu platform yang sangat baik, gitu karena kita bisa melihat berbagai kepentingan ini bisa justru kita kedepankan kemitraan yang ada. Untuk Indonesia sendiri, Bu, sebagai presidensi G20 dan B20, apakah ada manfaat konkret untuk menarik investasi? Kita tahu pemerintah menargetkan tahun ini ada 1.200 triliun investasi masuk ke Indonesia. Apakah di rangkaian presidensi B20 yang Bu Sinta dan teman-teman pimpin, sudah ada juga bentuk-bentuk kerjasama atau komitmen untuk berinvestasi di Indonesia, Bu Sinta? Iya, betul. Jadi memang seperti arahan juga dari pemerintah, ini tidak hanya sekedar forum multilateral, tapi juga bilateral, bagaimana Indonesia juga memanfaatkan momentum presidensi ini untuk menarik investasi. Makanya kami besok itu menyelenggarakan namanya investment forum. Jadi khusus banyak sekali kesepakatan perjanjian yang sudah ada, yang digulirkan, dan selama roadshow kami selama 1 tahun terakhir ini kan kita bawa proyek juga ke berbagai negara gitu. Jadi nanti hasilnya ini akan kelihatan dan semua akan terbuka, akan disepakati kesepakatan perjanjian itu dari banyak sekali negara akan dilaksanakan di dalam rangkaian acara puncak ini. Oke, Bu Sinta, terakhir Bu, presidensi B20 ini kan saya tidak tahu akan berapa lama lagi akan Indonesia misalnya kembali pimpin. Ada legacy atau warisan yang diharapkan Bu Sinta dan teman-teman pemimpin B20 Chair Indonesia yang akan dilanjutkan di pertemuan B20 berikut, atau seperti apa, Bu? Jadi yang membuat unik presidensi kita kali ini adalah bahwa kita ada yang namanya program warisan atau legacy projects. Dan di sini ada 4 main legacy projects, yaitu yang Carbon Center Market of Excellence, which is a practice hub dan knowledge hub. Kemudian kita juga ada program Wiki khusus untuk SMEs, untuk naik kelas ya, UMKM naik kelas. Global juga. Terus kemudian ada OGW, jadi One Global Women Empowerment Platform, ini khusus untuk women-led businesses. Dan yang terakhir ada One Shot Campaign untuk healthcare. Jadi semua program ini sangat konkret, juga yang committed, perusahaan-perusahaan mana dari negara-negara B20 yang komited juga sudah masuk gitu, dan ini sudah mulai terrealisasi. Jadi ini tidak hanya sekedar bicara, tapi sudah berupa konkret program, dan ini harapan kami adalah long lasting, tidak akan stop di presidensi Indonesia, tapi akan dilanjutkan ke India, kemudian ke Brazil, South Africa, dan selanjutnya. Jadi ini benar-benar outcome-nya ini sangat jelas kali ini, dan itu benar-benar juga mendapatkan komitmen dari pelaku-pelaku tertentu gitu. Jadi udah menyambung semua ke berbagai negara. Baik, kita bergembira mendengar persiapan ini dan kita sama-sama doakan supaya pertemuan B20 Summit berjalan dengan lancar dan hasil-hasilnya
berdampak signifikan bagi kita semua. Terima kasih Chair of B20 Indonesia, Sinta Kamdani. Ibu Sinta, selamat pagi.